Oke, halo semuanya, bagi sama gue Luis di Kerengita ID. Jadi Rexus ngerilis iterasi keempat dari Rexus Daxa R, yang dimana masih sama kayak versi yang sebelumnya, bahwa si Rexus Daxa R4 ini dia itu membawa shape ataupun desain atau bentuk yang baru. Dan yang membedakan antara Daxa R4 ini dengan versi yang sebelumnya itu adalah dari sisi beratnya. Karena kali ini si Rexus Daxa R4 ini punya berat yang cuman sekitar 64 gram. Jadi lebih ringan dibandingkan dengan Daxa R yang lalu gitu. Dan ini adalah sebuah hal yang cukup gue tunggu juga sebenarnya. Karena tentunya dengan mouse gaming yang lebih ringan itu cukup memberikan advantage yang lebih, terutama untuk main game FPS gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin Daxa R yang lalu, meskipun mereka punya desain atau bentuk yang bolong-bolong, tapi sebenarnya si Rexus Daxa R yang versi sebelumnya itu nggak bisa dibilang ringan banget juga. Karena kalau misalnya dibandingkan sama mouse lain, dia itu masih kurang lebih beratnya hampir mirip dengan mouse wireless yang bahkan nggak bolong-bolong sekalipun gitu. Cuman untungnya di Daxa R4 ini desain bolong-bolongnya bisa dibilang nggak percuma. Oke, buat harganya si Rexus Daxa R4 ini dia harga launchingnya di 759 ribuan gitu. Dan untuk harga launchingnya sendiri itu kalau nggak salah kalian bisa atau memungkinkan untuk dapat yang namanya Rexus Daxa Cordura untuk mousepad yang size M selama persediaannya masih ada. Jadi kalau misalkan kalian abis nonton review ini dan kalian mungkin tertarik, ya kalian silakan bisa beli mouse ini, dan nanti untuk link pembeliannya akan gue taruh di bawah biar kalian nyarinya lebih gampang. Oke, yang pertama untuk shape-nya dulu. Jadi si Rexus Daxa R4 ini tentunya membawa shape atau bentuk yang baru. Dan buat kalian yang mungkin udah sempat lihat teasernya di di sosial medianya Rexus, mungkin kalian bakal mikir bahwa oh ini kayaknya mirip sama G Pro Wireless atau G Pro X Super LED. Nah di sini sebenarnya gue cukup setuju kalau misalkan ada yang bilang si Daxa R4 ini mirip sama G Pro Wireless ataupun Super LED gitu ya. Cuman sebenarnya di sini tuh ada sedikit perbedaan, yang dimana yang pertama di bagian HAM-nya ini dia itu sebenarnya lebih ceper sedikit. Cuman si Rexus kebetulan ada ngasih kita ekstra dua cangkang solid. Yang satu itu yang ukurannya atau ketinggiannya sama kayak cangkang yang bolong-bolong dan garis-garis, dan yang satu lagi kita ada dapat satu cangkang solid yang dimana dia itu lebih tinggi sedikit. Jadi kalau misalkan kalian pengen bagian belakangnya sedikit lebih tinggi, kalian bisa ganti ke cangkang solid yang itu. Nah, selain itu di bagian sampingnya itu juga ada sedikit perbedaan. Di Daxa R4 ini dia sedikit lebih lebar dibandingkan dengan G Pro Wireless ataupun Super LED. Jadi kalau misalkan dibandingkan secara langsung, si Daxa R4 ini bakalan kerasa lebih lebar sedikit, dan kalau di tangan itu berasa lebih bulat sedikit dibandingkan dengan si G Pro X Super LED ataupun si G Pro Wireless, karena dia itu kerasa sedikit lebih kotak gitu lah. Dan di bagian HAM-nya seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian pengen lebih tinggi lagi, kalian bisa ganti ke cangkang yang solid tadi gitu ya. Dan kalau misalkan nanya ke gue apakah shape-nya oke, menurut gue karena di keduanya gue cocok, entah di Daxa R4 ini ataupun di G Pro Wireless gue cocok, jadi gue nggak ada komplain sama sekali soal shape-nya. Dan ya karena gue cocok, jadi gue nggak ada masalah. Nah kalau soal build quality, mouse ini kurang lebih hampir sama kayak mouse gaming lain dari brand lokal juga gitu. Dan secara finishing dia bukannya yang nggak rapih atau tajam-tajam, cuman menurut gue finishingnya terutama di bagian samping kayak kurang terpoles dengan manis aja gitu. Karena kayaknya di bagian atas sama sampingnya ini kayaknya coatingnya tuh berbeda tuh. Dan sebenarnya ini cuman preferensi gue aja sih, ini agak picky gue aja. Jadi ya itu balik lagi preferensi. Cuman untuk masalah kayak creaking, kayak suara plastik segala macam sih so far ini lebih minimum dibandingkan dengan Daxa R2 atau 1 yang sebelumnya itu. Jadi gue cukup apresiasi. Cuman ya balik lagi karena ini cangkangnya bisa dicopot, mungkin harus dipakai lebih lama lagi biar tahu apakah ada suara-suara plastik atau enggak. Terus untuk lampu atau RGB di bagian dalamnya ini seperti biasa ada logo Daxa warna biru yang breathing gitu modenya. Terus di bagian bawahnya ini juga ada RGB lighting yang bisa kalian atur langsung lewat softwarenya. Oh ya, untuk rekomendasi hand size untuk palm grip sendiri itu harusnya masuk di 18 cm ke bawah. Jadi kayak 16, 17, 18 cm itu harusnya bisa di palm grip. Lalu untuk claw grip sendiri itu harusnya bisa di 18, 19, 20. Lalu untuk fingertip grip sendiri itu bisa mungkin di 19, 20 sampai 21 cm ke atas itu bisa masuk. Dan ini ukuran panjang telapak tangan ya gitu. Jadi dari bawah sampai ke ujung telapak tangan. Dan kurang lebih rekomendasi hand size seperti itu, dan sebenarnya kurang lebih hampir mirip dengan rekomendasinya si Daxa R yang kedua gitu. Cuman si Daxa R yang keempat ini dia bakal kerasa lebih kurus sedikit aja. Nah masih soal desainnya, jadi si Rexus Daxa R4 ini masih memberikan kita opsi kustomisasi, ini mana kita bisa ngeganti cangkang bagian bawah dan juga bagian buttonnya. Dan di sini ada beberapa pilihan warna dari Rexus, dan kebetulan gue dikirimin yang versi warna merah, dan selain itu ada warna biru, Tosca, sama pink gitu. Jadi ya silakan kalian pilih aja sesuai dengan preferensi. Dan selain itu selain kita dapat cangkang bolong-bolong sama solidnya 2 buah, kita ada dapat satu
cangkang yang patternnya itu kayak garis-garis atau mereka sebutnya itu raindrop. Jadi ini mungkin bisa jadi solusi buat kalian yang mungkin pengen bolong-bolong tapi nggak pengen di sana itu kayak honeycomb gitu. Jadi mungkin bisa pakai yang itu biar lebih nyaman. Dan untuk perbedaan berat antara cangkang yang bolong-bolong dan cangkangnya solid tentunya ada perbedaan. Cuma menurut gue perbedaannya nggak signifikan, jadi kayaknya nggak perlu gue bahas. Dan kalaupun ada perbedaan itu bedanya paling cuma sekitar 1-2 gram. Jadi sebenarnya masih tergolong ringan juga. Dan bahkan masih lebih ringan, berat 64 gram itu dibandingkan dengan Glorious Model O yang versi kabel. Dia nggak ada baterainya tapi masih lebih ringan si Daxa R yang 4 ini. Lanjut untuk switchnya, mouse ini pakai switch KLGM 8 yang dimana menjanjikan lifespan yang lebih panjang yaitu 80 juta klik dibandingkan dengan switch Omron lain yang biasa kalian temuin di mouse-mouse yang mungkin harga lebih murah. Nah, jadi untuk masalah lifespan ini kita setidaknya diberikan keamanan bahwa ini tuh setidaknya bisa dipakai mungkin lebih panjang dibandingkan dengan mouse yang lain. Cuman kalau misalkan merusak ya ini masih bisa diganti switchnya dengan cara disolder sendiri. Gitu ya. Dan untuk tactility sendiri gue suka karena karakternya si KLGM 8 ini memang dia nggak terlalu berat, cuman tactile-nya oke. Gitu gue suka. Lalu untuk total button-nya itu dia ada 6 dan semuanya bisa kalian program lewat software-nya. Lalu untuk scroll wheel-nya di sini ada peningkatan, di sini resistance-nya lebih berasa dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Itu jadi gue cukup apresiasi. Dan untuk suaranya seperti apa kalian dengerin aja sendiri. Nah, selain itu si dongle 2,4 GHz ini bisa disimpan di dalam mouse-nya, dan surprisingly di sini dongle 2,4 GHz-nya itu setidaknya desainnya lebih oke atau tidak generic seperti desain dongle yang ada di Daxa yang sebelumnya gitu ya. Dan oh ya, mouse ini tuh juga menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz, bisa di wired juga kalau kalian pengen pakai. Dan setelah gue coba seperti biasa, koneksi wireless 2,4 GHz-nya sudah minim delay setidaknya setelah gue pakai selama 1 minggu terakhir buat main game. Ini sangat aman sekali untuk game FPS, Dota segala macem. Ini aman, gue nggak ada keluhan sama sekali gitu ya. Dan untuk setelah gue coba pakai juga barengan sama headset gaming yang ada koneksi wireless 2,4 GHz juga, gue tidak menemukan masalah gangguan sinyal. Cuma baik lagi, ini bisa nggak terjadi di gua, tapi bisa terjadi di kalian. Kadang bisa beda kasus. Lalu di bagian bawahnya ini ada switch on off seperti biasa. Terus untuk mousepad sendiri mereka pakai bahan rounded PTFE yang sudah sangat smooth banget setelah gue coba di beberapa mousepad kayak Daxa Retropine. Terus di Daxa Cordura juga udah gue pakai, di Razer Strider, di Zowie GTFX juga udah gue coba. Dan mousepadnya sejauh ini di unit gue udah aman dan gue gak ada komplain sama sekali. Lanjut ke sensornya, si Daxa R4 ini dia menggunakan sensor Pixar 3370 yang dimana sensor ini sudah digunakan di banyak banget mouse gaming high-end yang lainnya, entah yang wired ataupun yang wireless. Gitu ya. Dan si Pixar PW3370 ini dia secara spesifikasi punya maksimum akselerasi di 50G dan juga tracking speednya di 400 inch per second, dan dia maksimum DPI-nya di 19.000. Jadi secara spesifikasi sensornya udah kenceng, jadi untuk ngebaca gerakan-gerakan kalian yang cepet ini harusnya sudah sangat aman banget gitu ya. Dan setelah gue pakai juga untuk main game kayak Valorant, Dota, terus CSGO dan segala macem, ini gue nggak nemuin masalah sama sekali. Untuk masalah tracking speed aman, tracking akurasi juga gue nggak ada problem, udah oke banget. Terus selain itu untuk masalah flick segala macam, untuk gerakan cepet juga sensornya masih bisa ngebaca. Untuk jitter atau apapun itu juga sudah nggak ada, dan gue rasa kayak nggak perlu pusing lagi masalah performa karena sensornya sudah banyak dipakai dan ya overall nggak ada masalah. Jadi ya oke-oke aja untuk performanya. Oke, jadi untuk kesimpulannya secara fundamental sebenarnya mouse ini tuh ya bagus-bagus aja, dan gue nggak tahu harus ngomong jelek apa soal mouse ini. Itu ya paling cuma di bagian samping coatingnya aja yang menurut gue tadi udah gue bilang kayak tidak terpolish dengan benar. Cuman ya ini menurut gue minor karena tidak mempengaruhi fungsional dari mouse ini juga, dan ini tuh kayak cuman picky gue aja atau preferensi gue doang gitu ya. Dan ya kembali lagi kalau ngomongin secara overall sih gue suka sama shape-nya, karena shape-nya tidak menyulitkan gue untuk bisa adaptasi, karena shape-nya udah pernah bisa dibilang gue temui di mouse-mouse lain. Jadi ya gue nggak ada problem soal shape-nya. Terus untuk fiturnya kayak wireless 2,4 GHz juga udah oke. Performa wireless-nya setidaknya di setup gue udah aman. Lalu untuk switch-nya juga udah menggunakan switch yang awet KLGM 8. So far gue gak ada masalah sama switch itu. Lalu buat sensornya juga udah pakai sensor yang bagus dan performanya oke. Dan untuk harga sendiri menurut gue juga masih cukup reasonable dan cukup kompetitif juga dengan mouse-mouse yang sedang beredar zaman sekarang. Dan memang mouse-mouse gaming zaman sekarang tuh ya belakangan gue liat cuman menawarkan fitur yang kurang lebih hampir sama, wireless, sensornya bagus dan segala macam, paling cuma nawarin bentuk atau shape yang berbeda doang. Jadi ya hal ini sebenarnya udah pernah gue omongin juga di video waktu gue bahas tips
memilih mouse gaming yang tepat buat kalian. Dan memang mouse zaman sekarang ya tinggal pilih aja shape yang kira-kira bakal cocok sama kalian, dan tinggal kalian ukur aja panjang telapak tangan kalian dan grip kalian seperti apa. Dan gue udah bikin rekomendasinya di video itu, dan di setiap video gue review mouse juga selalu gue share rekomendasian saya seperti apa, dan semoga bisa jadi guide atau bantuan buat kalian untuk milih mouse yang cocok buat kalian. Dan ya sebenarnya gue sih rindu untuk melihat mouse gaming ini bisa memberikan inovasi-inovasi yang baru, karena setidaknya di beberapa tahun ini kurang lebih hampir-hampir sama ya yang dikeluarkan. Dan ya semoga ada yang baru lagi di tahun ini, kita lihat aja. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Asus Daxa R4 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Kerenget Akadi. Sampai jumpa di video berikutnya.